Kemudian di saat pertarungan tadi, Wallace mendapatkan rambut si Iblis Es, dan itu bisa dijadikan bukti untuk mengecek DNA milik siapa rambut itu. Lalu mereka kembali ke ruangan mereka dan menganalisis DNA rambut itu. Namun, ternyata spesies dari rambut itu tidak diketahui dan harus diperluas basis data. Hector berpendapat bahwa dog ini adalah spesies langka dari beruang, makanya tidak langsung diketahui DNA-nya. Lalu esoknya, Mia akan melakukan operasi untuk menghilangkan antenanya. Hector seringkali membujuk Mia untuk membatalkannya, namun dia menolak. Dan di ruangan operasi, di saat Mia akan dioperasi, Wallace ini sengaja menumpukan kopi ke mesin operasi yang membuat operasinya akan diatur ulang besok. Kemudian Wallace dan Hector pergi ke sebuah toko antik untuk mencari mesin pemutar kaset lama itu, dan mereka menemukannya dan menyetel kaset itu. Ternyata isi kaset itu adalah hasil riset Doc di Pulau Mamut. DVD itu menjelaskan eksperimen Doc yang membuat suatu alat untuk melindungi planet dari polusi atmosfer dan dapat menyelamatkan populasi mamut dari pemanasan global, yang mana alat ini dapat membuat suhu menjadi dingin. Lalu di saat Doc mengaktifkan alatnya, awalnya ini berjalan baik guys. Namun ternyata terjadi masalah yang membuat satu pulau mamut itu menjadi beku semua dan menyebabkan punahnya para mamut. Mengetahui hal itu, Wallace dan Hector pun tahu bahwa punahnya para mamut itu karena ulah Doc, dan mereka pun bergegas pergi ke agensi untuk melaporkannya. Di sisi lain, hasil DNA-nya telah keluar, dan ternyata Iblis Es itu adalah spesies dari mamut. Mia pun heran, karena Doc ini adalah beruang, bukan si mamut, jadi tidak mungkin bahwa dia adalah si Iblis Es. Lalu berlanjut kepada Wallace dan juga Hector. Di agensi mereka menyerahkan bukti hilangnya para mamut ke Kapten Kotor, dan Kapten Kotor pun mengapresiasikannya dan akan menaiki jabatan mereka. Namun di saat itu, si Hector melihat tangan Kapten Kotor ini terluka dan dia curiga ada sesuatu yang tidak beres. Lalu di saat asisten Kapten Kotor akan menaruh berkas-berkas di sebuah meja, Kapten Kotor ini mencoba menghentikannya, namun terlambat. Dan di saat berkas itu ditaruh di meja itu membuka sebuah pintu rahasia yang mana Wallace dan Hector kaget bahwa yang mereka lihat adalah kostum dari Iblis Es. Dan ternyata si Iblis itu adalah si Kapten Kotor. Mereka pun dipenjara untuk mencegah mereka membocorkannya. Di penjara mereka bertemu dengan Cheetah di awal cerita tadi yang dilawan oleh si Wallace. Dan kemudian dikarenakan Hector menyelesaikan game yang dimainkan Cheetah itu, membuatnya mereka bisa keluar dari penjara itu. Karena Cheetah tersebut sudah mempunyai peta untuk keluar dari penjara, namun dia tidak akan keluar sebelum menyelesaikan game yang dia mainkan. Kemudian mereka bergegas ke rumah sakit. Di saat mereka keluar dari lift untuk ke ruang rahasia, di sana ada Chicho yang sudah menunggunya. Dan mereka tahu bahwa anggota satu lagi yang mencuri radiojet adalah si Choe. Di sini Wallace kemudian menanyakan kenapa mereka mencuri radiojet itu. Dan kemudian Cho membawanya menemui Doc. Lalu disampainya di sana, mereka melihat banyak sekali spesies yang akan punah yang dilindungi oleh Doc. Dan juga ada si badak putih itu. Dan terungkaplah semua kebenaran bahwa selama ini Doc itu berusaha menyelamatkan para spesies yang akan punah, dan dia membutuhkan radiozit sebagai tenaga untuk menjaga tempat tersebut. Lalu Hector menjelaskan bahwa spesies mamut belum punah karena Iblis Es itu adalah Kapten Kotor yang ternyata ia adalah spesies mamut. Jadi kita tahu bahwa dia menyerang badak itu untuk membalas dendam kepada Doc. Dan kemudian datanglah pasukan agensi untuk menangkap Doc. Lalu Wallace, Cho, Doc, Cap, dan Hector datang menghadang. Hector kemudian memberitahu bahwa agensi membuat kesalahan besar karena Iblis Es itu ternyata bukan Doc, melainkan Kapten Kotor. Namun agensi tidak percaya karena mereka tidak memiliki bukti, dan terjadilah pertempuran yang seru di sini. Di saat mereka sudah dikepung oleh agensi, para pasien yang dibawa oleh Hector datang membantu, dan Jim berubah menjadi naga setelah diberikan kopi. Kopi guys. Di sini mereka hampir menang melawan agensi, namun Iblis Es datang dan menyerang mereka, dan si naga Jim ini bertarung dengan Iblis Es.
Namun dia kalah, semua orang pun hampir membeku, dan Doc menghampiri iblis es dan meminta maaf atas apa yang Doc lakukan kepada spesiesnya. Dan terjadilah flashback kenapa Kapten Kotor ini bisa selamat dari musibah itu, dimana di saat Doc akan mengaktifkan alatnya, ayahnya Kapten Kotor ini mengirimkan Kapten Kotor pergi dengan sebuah kapal karena dia takut akan terjadi sesuatu yang buruk di saat itu. Dan benar saja, terjadi musibah di pulau itu. Jadi begitulah ceritanya kenapa Kapten Kotor ini bisa selamat, dan itu membuat rasa sedih yang sangat mendalam di hati Kapten Kotor karena keluarganya ini menghilang semua dalam sekejap. Dia kemudian menyesal dan meminta maaf, namun karena sakit hati yang sangat mendalam, Kapten Kotor ini berniat balas dendam dengan membuat semua temannya Doc musnah. Kemudian Welles dan Cho mencoba menghentikannya, namun Cho juga membeku, dan di saat Welles akan ditembak, Hector mengorbankan dirinya. Lalu datanglah Mia dengan semua pasukan lebahnya menyerang Kapten Kotor, dan singkat cerita mereka bisa mengalahkan iblis es itu dengan menghancurkan Radiozid. Kemudian Kapten Kotor menyandera Mia, dan tiba-tiba datanglah Doc dengan membawa Melissa yang spesies mamut juga. Melissa ini adalah teman masa kecil Kapten Kotor, dan ia membujuk Kapten Kotor agar tidak membalas dendam karena Doc inilah yang menyelamatkannya di musibah itu, dan Doc ini sebenarnya baik niatnya. Lalu Kapten Kotor pun melepaskan Mia dan menyerah, dan semua teman-teman yang membeku dan pasukan agensi dibawa ke ruang rahasia Doc, dan diaktifkanlah alat penelitian Doc yang telah disempurnakan 20 tahun setelah musibah di Pulau Mamut, dan mereka pun selamat. Dan akhirnya Welles dan Hector pun menjadi teman, dan Mia menjadi pemeran agen mata-mata dan tidak melakukan operasi pencabutan antena, dan film pun selesai. Oke sob, itu adalah alur cerita dari film Species. Gimana? Seru bukan? Jalan ceritanya tidak bisa ditebak ya? Baiklah, mungkin segini dulu video kali ini. Jika kalian suka, monggo di subscribe dan di like tombol like-nya. Dan jika ingin request film apa yang ingin direkap, tinggal komen di bawah yo. Dadah, sampai jumpa.